Halo guys, selamat datang kembali di Bahas Talk Movie, channel yang membahas seputar alur-alur film yang pastinya seru dan rekomendasi banget buat ditonton. Dalam kesempatan kali ini, gue akan bahas film yang sedikit berbeda dari konten sebelumnya. Film yang mungkin bisa membangkitkan dan memotivasi kita semua, khususnya untuk berbisnis dan meraih kesuksesan. McDonald's. Siapa sih yang nggak tahu restoran cepat saji ayam goreng ini? Pasti udah pada tahu lah, lagi pula di Indonesia, McD alias McDonald sudah banyak cabangnya dan bisa ditemui di kota-kota Indonesia. So, jadi dalam konten kali ini gua akan bahas film yang berjudul The Founder tahun 2016, di mana film ini akan menjelaskan sejarah dari terciptanya McDonald. Penasaran kan? Langsung aja kita bahas seputar alur film ini. Let's go! Film menceritakan Raymond Kroc atau biasa dikenal dengan nama Ray Kroc, yang merupakan salesman keliling di daerah Illinois, Amerika, yang menjual mixer milkshake merek Prince Castile. Kesehariannya ia lakukan dengan menawarkan mixer yang ia jual ke beberapa restoran. Namun, Ray merasa kurang puas dengan pekerjaan ini, karena pekerjaan salesman ini kurang menjanjikan dan sedikit penghasilan yang ia dapat dari pekerjaan ini. Banyak dari restoran menolak untuk membeli mixer yang ia jual. Hingga suatu hari, Ray dihubungi oleh sekretaris perusahaan penyalur mixer ini bahwa Ray ditugaskan untuk mengantarkan 6 mixer ke suatu restoran di daerah San Bernardino, California. Ray merasa heran dan tidak percaya karena baru kali ini ada restoran yang memesan mixer dengan jumlah banyak. Untuk apa restoran memesan mixer sebanyak itu? Ray pun memastikan dengan menghubungi langsung restoran itu. Dan ternyata benar, restoran itu memesan beberapa mixer dan selanjutnya memberikan alamat kepada Ray dan meminta segera untuk mengantarkan mixer pada hari itu juga ke restoran tersebut, yang mana restoran itu bernama McDonald. Bingung kan? Kok nama McDonald-nya udah ada? Lanjut. Ray merasa keheranan dan masih tidak percaya. Ia pun segera pergi ke tempat restoran McDonald tersebut. Sesampainya di restoran McDonald, yang mana pada awalnya McDonald adalah restoran yang menjual makanan berupa burger, kentang goreng, dan minuman ringan. Ya, masih nggak jauh lah dari makanan cepat saji. Ray merasa kagum dan baru kali ini ia melihat restoran kaki lima yang sangat populer dengan pelayanannya yang cepat, berkualitas, kemasan sekali pakai, dan suasana yang ramah untuk pengunjung keluarga. Tak lama ia bertemu dengan pemiliknya, yaitu Mac McDonald dan Dick McDonald. Yang ini orangnya, kakak beradik yang merintis restoran ini. Dan beruntung, dengan senang hati Ray ditunjukkan dengan sistem alur kerja di restoran ini yang sangat rapih, tertata, dan cepat dalam pelayanannya yang diberi nama Speedy System. Pinch of onions and a precise shot of ketchup and mustard. Now, where'd you get those? We made them. Made them. Yeah, custom built. Kemudian Ray penasaran dengan awal mereka mendirikan restoran ini. Dick dan Mac pun menceritakan tentang sejarah awal dan perjalanan terbentuknya McDonald, yang mana sebelumnya mereka sudah pernah mendirikan suatu restoran, namun gagal, dan dari kegagalan ini dijadikan pembelajaran sebagai langkah awal mendirikan bisnis selanjutnya. Dan lahirlah McDonald. McDonald mulai direncanakan pada tahun 1940 dan tentunya dari titik awal sekali, yang mana mulai dari sistem pelayanan yang masih buruk, sedikit mendapatkan pelanggan, hingga seiringnya berjalannya waktu, mereka terfikirkan dan bisa mendapatkan cara sistem pelayanan yang baik, cepat, dan memungkinkan untuk mendapatkan pelanggan setia yang banyak, hingga meraih kesuksesan kini. Sungguh perjalanan panjang yang dilakukan untuk merintis McDonald bagi Dick dan Mac. Mendengar kisah di balik berdirinya restoran cepat saji McDonald, Ray mengungkapkan idenya untuk membesarkan bisnis tersebut dengan waralaba atau membuat cabang baru untuk McDonald. Pada awalnya ide ini ditolak oleh Dick karena dirasa hal ini dapat mengganggu kontrol kualitas dari makanan McDonald. Namun Ray terus berusaha untuk meyakinkan Dick bahwa usaha ini akan berhasil. Dan pada akhirnya dengan segala pertimbangan, Dick pun menyetujui untuk membuka cabang baru waralaba yang dikelola oleh Ray sendiri.
dengan syarat catatan yang ditandatangani oleh Ray di perjanjian hitam di atas putih. Fine. Ray memulai membangun restoran McDonald di daerah bernama Des Plaines, Illinois, dan tentunya hal ini membutuhkan modal, yang menyebabkan Ray harus mengorbankan rumahnya untuk digadaikan. Singkat cerita, McDonald's yang ia bangun pun berhasil, dan ini menjadi cabang McDonald's pertama yang aktif melayani. Tak puas sampai di situ, setelah cabang 1 terbuat, Ray memikirkan untuk membuat beberapa cabang waralaba lagi, agar usaha ini terus berkembang. Namun, mengingat diperlukannya uang, Ray pun mencoba untuk mencari dan bekerja sama dengan orang-orang kaya yang ingin berinvestasi dan membuat restoran McDonald's sesuai dengan tempat keinginannya masing-masing. It's revolutionary. It's called the Speedy System. Thing I like about Ide Ray ini berhasil membuat McDonald's semakin bertambah menambah cabang lainnya. Namun, ia kecewa mengetahui bahwa dengan bertambahnya cabang, menjadikan kualitas makanan McDonald's tidak sesuai dengan standar yang ada, dan juga manajemen yang buruk dari para rekan yang dipercayainya. Hal ini membuktikan perkataan Dick benar. Dari sini, Ray mulai putar otak untuk mencari investor baru yang mampu mendukung impian besarnya. Ia menjadi selektif untuk memilih orang mana yang pantas dijadikan rekan bisnis dengan cara Ray mencoba mempromosikan dan menawarkan peluang usaha kepada banyak orang yang tentunya bisa mengelola dengan baik. Dan ternyata hal ini mendapat respon yang baik. Banyak orang yang berminat untuk bekerja sama dan menjadi pengelola cabang dari McDonald's dengan Ray. There you go. Who else? Namun kembali hal yang perlu kita ingat, hak dan pemilik McDonald's ini sejatinya adalah milik Dick dan Mac, bukan kepunyaan Ray. Namun seakan-akan Ray di sini mempromosikan dan menganggap bahwa dirinya lah yang menciptakan atau mendirikan McDonald's. Yap, padahal kan kenyataannya bukan ya. Dan di sisi lain, Dick dan Mac pun mengetahui tentang hal ini, tentang pertambahan cabang yang dilakukan oleh Ray. Mereka sedikit khawatir dengan bisnis yang mereka buat bersama, karena kini Ray bertindak seolah-olah dialah pemilik McDonald's. Seiring berjalannya waktu, McDonald's semakin memiliki relasi dan cabang kerjasama yang banyak dan dikenal luas oleh banyak orang. Tapi, meskipun dengan banyaknya cabang, hal ini ternyata tak memberikan hasil keuntungan yang besar bagi Ray. Dikarenakan, yang perlu kita tahu, Ray hanya mendapatkan hasil keuntungannya hanya dari tiap makanan. Contohnya, tiap satu burger yang terjual, maka Ray akan mendapatkan 1,4% bagian keuntungan saja dari harga burger itu. Sangat sedikit dibanding usaha Ray yang membuat banyak cabang. Karena pendapatan yang tidak mencukupi, maka hal itu berdampak pada Ray. Ia tidak dapat membayar tagihan rumah yang ia gadaikan, dan terpaksa pihak bank memberikan peringatan kepada Ray untuk membayar. Dan di tengah-tengah obrolan Ray dengan pihak bank, pria bernama Harry Sonneborn, ia berniat untuk membantu Ray untuk melunasi hutangnya. Ia memberitahu cara agar Ray mendapatkan uang dengan benar dari McDonald's. Karena Harry rasa Ray masih belum mengelola McDonald's dengan benar. Harry memberi saran cara terbaik yang seharusnya dilakukan oleh Ray, yaitu mencoba menawarkan kontrak sewa tempat lahan McDonald's kepada seseorang yang ingin bekerja sama mengelola McDonald's. Sehingga ia akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ray pun mencoba memahami cara tersebut dan mengikuti saran Harry. Setelah itu, Ray bersama Harry mencoba membuat perusahaan yang bernama Franchise Realty Corporation, yang mana mengelola urusan waralaba dari restoran McDonald's. Hal ini terbukti sukses besar. Ray mendapatkan keuntungan yang besar dari hal itu, dan kini cabang McDonald's semakin besar dan berkembang, bahkan sudah diketahui oleh satu Amerika. Family communities from coast to coast. You're probably Hal ini diketahui oleh Dick dan Mac McDonald. Dick tidak terima atas apa yang dilakukan oleh Ray, karena bagaimanapun hak dan kepemilikan dari McDonald's adalah milik Dick dan kakaknya Mac, dan itu sudah tertera dalam perjanjian yang ditandatangani Ray. Ray tidak bisa seenaknya mengakui kepemilikan itu begitu saja. Namun, Ray mengatakan bahwa perjanjian itu tidak berlaku karena ini adalah perusahaan yang didirikannya.
Waduh, mulai ada tanda-tanda nggak enak nih buat Mac sama Dick. Tak main-main, seiring berjalannya waktu, franchise Realty Corporation berganti nama menjadi The McDonald's Corporation. Ini membuat Dick dan Mac tak terima dan tentunya marah kepada Ray. Ray semakin bertindak seenaknya dan menjadikan McDonald's benar-benar seperti usahanya sendiri. Dick dan Mac merasa dihianati dan ditipu oleh Ray. Mereka tidak bisa berbuat banyak karena kini Ray sudah memiliki cabang McDonald's di 17 negara bagian. Wow. Sedangkan Dick dan Mac hanya memiliki satu McDonald's yang pertama ia bangun. Seketika itu juga Mac pingsan dikarenakan sakit yang ia alami kambuh dan dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, mengejutkan, Ray datang menghampiri Mac dan Dick dengan maksud untuk berbicara agar Mac dan Dick menyerahkan McDonald's sepenuhnya menjadi hak Ray. Dan Ray akan memberikan royalti sesuai keinginan bagi mereka berdua. Hal ini membuat mereka sedih dan termenung sejenak. Anjir, sedih anjir ngeliatnya. Dan beberapa hari kemudian, mau tidak mau, Mac dan Dick pun menyetujui. Dan dengan kesepakatan, mereka mendapatkan royalti sebesar $1.350.000. Besar sih. Hitung dah sendiri. Angkanya besar tapi ya nggak sebanding anjir. Dia yang bikin McDonald's malah dapat segitu doang. Anjir, di sini ini gue bener-bener kasihan sama Mac dan Dick. Harus nyerahin bisnis yang dibangunnya dari awal. Malah jadi milik orang lain. Kacau. Lanjut, dan berhubung adanya kesepakatan ini menjadikan resmi Mac dan Dick dilarang mencantumkan nama McDonald's pada restoran makanannya. Karena kini McDonald's sudah diakui kepemilikannya atas nama Ray Kroc. Dan kemudian scene dilihatkan ketika nama McDonald's diangkat. Benar-benar sedih lur rasanya dan terpaksa Dick dan Mac harus mengganti nama dari restoran itu. Nothing's more common than unsuccessful men with talent. Genius. Dan di akhir scene diperlihatkan Ray yang sedang menyiapkan diri untuk berpidato di depan banyak orang untuk memotivasi dan memberitahu sejarah dari McDonald's. Dan film pun berakhir. Dan kini Ray setelah itu bercerai dengan istrinya yang pertama dan menikah dengan Joan, perempuan yang ia temui ketika mencari orang yang ingin diajaknya bekerja sama. Hingga Ray meninggal pada tahun 1984. Kini McDonald's berkembang dan semakin memiliki banyak cabang hingga saat ini. Setelah gue tonton, gue agak nggak nyangka juga sih. Oh ternyata McDonald's tuh sejarahnya tuh kayak gini bro. Jadi pendiri sebenarnya itu dari si Mac dan Dick itu, lalu Ray mencoba untuk mengembangkannya dengan sistem waralaba. Lama-kelamaan usaha si Ray ini berkembang dan malah lama-kelamaan juga kesannya kayak McDonald's malah diakui oleh si Ray ini. Asli, sebenarnya sedih juga anjir jadi si Mac sama si Dick ini. Mereka berdua yang mana mereka kerja keras dan merupakan penggagas asli dari McDonald's ini, tapi akhirnya bisnisnya jadi atas nama orang lain. Mereka cuma dapat bagian kecil dari royaltinya, tapi ya namanya juga dunia bisnis bro. Kita harus bisa bersaing. Kalau lengah dikit ya gini deh, bisa disikut atau dijatuhin sama orang lain. Tentulah film ini juga berdasarkan kisah nyata ya, bagaimana terciptanya McDonald's. Semoga bisa menginspirasi kalian semua ya. Dan kalau gue pribadi sih, gue lebih senang ke film yang kayak gini nih, yang berdasarkan kisah nyata gitu. Karena kita bisa ngambil pelajarannya lebih gitu loh, yang bisa berdampak ke kehidupan nyata kita. Gimana? Kalau kalian suka juga nggak? Suka kan? Oke, dah lah, kayaknya kebanyakan ngomong. Oke guys, sekian dulu ya untuk video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Goodbye.